kami melihat memang pemulihan dan baik dari sisi pasar regional kita dan juga pasar global dan juga pasar dalam negeri sebenarnya sudah arahnya sudah semakin membaik. Nah, itu menjadi satu keyakinan juga bahwa sesuai dengan indeks yang sekarang sedang um, mengarah ke semakin positif ini menunjukkan juga sebetulnya daya belinya sudah cukup bagus. Tapi tadi highlight yang disampaikan oleh CNBC juga sangatlah tepat bahwa masalah inputnya masih problem. Karena kita juga masih mengalami beberapa kendala dalam pemenuhan bahan baku yang mohon maaf memang beberapa masih dipenuhi juga oleh pasar luar negeri. Nah, dalam beberapa faktor regulasi yang masih sedikit menantang bagi para pelaku usaha juga jadi satu titik hambatan tersendiri juga untuk memastikan daya saing juga. Nah, memang pada akhirnya dampaknya dengan adanya inflasi pada sisi bahan baku, pada akhirnya daya saing kita quote and quote di bagian harga akhir sampai ke konsumen ataupun ke pasar itu menjadi sedikit challenging gitu. Makanya memang indeks ini memang menunjukkan betul-betul memang ada optimisme ke arah sana, cuman momentum ini perlu dijaga oleh seluruh pemangku kepentingan agar kita tidak melewatkan momentum yang positif ini di tengah arus pemulihan yang sudah merata di seluruh kawasan. Cinta. Baik Pak Anggana, jadi artinya memang pemulihan ekonomi ini sangat berpengaruh begitu ya Pak terhadap meningkatnya PMI manufaktur untuk di Indonesia sendiri. Saya ingin ke Pak David. Pak David, tanggapan Anda Pak terkait dengan meningkatnya PMI manufaktur Indonesia yang menjadi 53,3. Bagaimana Anda melihat dan sebetulnya apa yang dikhawatirkan? Ya, sebenarnya untuk PMI manufaktur ini tidak ada yang surprising ya, karena memang kita sejak 2022 sampai sekarang kita selalu berada di zona ekspansi. Nah, ini beda dengan beberapa negara lain. Kita lihat yang data terakhir ini tinggal kita, Filipina, lalu juga Rusia. Rusia wajar karena mesin perangnya sedang terutama manufacturing yang terkait dengan war manufacturing ini sedang bergerak ya. Tapi kita hanya beberapa negara ASEAN saja yang kelihatannya masih di atas zona ekspansi ya. Yang lain memang kecenderungan melemah. Nah, untuk Indonesia memang kelihatannya ini kaitannya juga dengan kondisi domestik ya. Jadi perekonomian domestiknya mulai bergerak. Di beberapa sektor memang sudah ada pemulihan permintaan, tapi secara umum memang kondisi globalnya masih kecenderungan lemah. Ya, itu tercermin tadi dari data indeks manufaktur yang kebanyakan masih di zona kontraksi ya, artinya masih di bawah 50. Jadi hanya beberapa negara aja yang saya sebut tadi, Thailand, Indonesia, Filipina, India ini juga masih relatif baik ya, tapi yang lain rata-rata itu sudah di bawah 50, termasuk juga untuk negara-negara maju, baik di Amerika, Eropa, Jepang, ini kelihatannya masih lemah, Mbak Sita. Baik Pak David, tadi Anda menyinggung bahwa sebetulnya perekonomian domestik ini meningkat, artinya memang untuk permintaan baik di dalam negeri ini sudah mulai membaik begitu ya Pak. Lalu juga kita lihat untuk dari luar negeri juga permintaan sudah mulai meningkat, artinya sudah mulai membaik. Tapi apakah ini bisa bertahan Pak sampai dengan semester 2 nanti Pak untuk permintaan baik dari domestik maupun dari luar negeri? Ya, seperti saya katakan tadi, memang perbaikannya itu memasuki kuartal 3 ya. Kuartal 2 sebenarnya masih relatif lemah. Jadi kalau kita bandingkan misalnya periode lebaran tahun ini dibandingkan tahun lalu, itu agak sedikit menurun ya. Kita coba anecdotal evidence, ketemu dengan beberapa pelaku di market juga kelihatannya mereka merasakan adanya sedikit pelemahan ya. Tapi senang sekali karena data terakhir di Juli dan mudah-mudahan memasuki Agustus ini di kuartal 3 ini terus membaik ya. Itu kenapa untuk kuartal 2 kita masih melihat pertumbuhan ekonominya kemungkinan besar akan sedikit lebih lemah dari kuartal 1 ya. Jadi mungkin mengarah ke 4,9 sampai 5%. Tapi memasuki semester 2 kami punya harapan ini akan bergerak lebih baik, terutama dorongan dari domestik ya. Kita berharap sebenarnya dari belanja pemerintah. Jadi dana simpanan pemerintah pusat di Bank Indonesia saat ini posisinya highest record ya, sekitar 1.200 triliun. Dan ini bisa mendorong sebenarnya kinerja di semester 2 ya. Harapannya disbursement dan belanja pemerintah lebih efektif, lebih efisien di semester 2. Dan ini menjadi pendorong atau memberikan multiplier effect ya buat pertumbuhan ekonomi kita di semester 2. Baik, Selain itu Pak. kita juga melihat, ya silakan Pak. Ya silakan Pak, dilanjutkan. Ya, satu lagi
mungkin pengaruh dari pemilu ya. Kampanye pemilu akan dimulai di November. Saya pikir itu juga kalau kita lihat berkaca dari pengalaman pemilu di 5 tahun sebelumnya, siklus pemilu itu selalu mendorong sektor domestik ya. Beberapa sektor seperti makanan, minuman, logistik ya, media, advertising ini biasanya kinerjanya relatif baik saat pemilu. Dan kami, menurut perhitungan kami ini akan ada sumbangan kontribusi sekitar 0,15 sampai 0,2% terhadap pertumbuhan. Jadi additional growth dari baseline forecast kita di 2023 maupun di 2024. Baik, terima kasih Karena Pak David. tadi. Hmm. Baik, terima kasih Pak David. Lalu saya ingin ke Pak Anggana. Pak Anggana, sebetulnya kalau kepercayaan dunia usaha ya Pak untuk saat ini, sebetulnya ini sudah seperti apa Pak Anggana? Artinya kalau jika dikaitkan dengan PMI manufaktur kita yang memang meningkat. Sebetulnya seperti yang Pak David sampaikan ya, bahwa kita juga sekarang agak ditolong betul oleh pasar domestik gitu, dengan sekarang juga daya saing kita kan juga sebetulnya perlu kita terus benahi dari waktu ke waktu. Karena persaingan kita dengan negara-negara di kawasan seperti Vietnam, Kamboja itu semakin ketat. Jadi sebetulnya kalau kami melihat bahwa memang optimisnya jelas tentu ada, karena kita punya satu karakter pasar yang sangat unik, kita punya potensi pasar dalam negeri yang juga sangat kuat, sehingga kita tidak terlalu tergantung pada pasar global. Tetapi di saat yang bersamaan peluang ini pun tetap harus kita maksimalkan, karena kita juga tidak mungkin sepenuhnya bergantung pada pertumbuhan dari pasar domestik yang sebetulnya akan tetap akan ada perlambatan di satu titik tertentu. Itu makanya sebetulnya kalau memang secara confidence level kami harus tetap optimis ya Mbak Tinta. Jadi nggak ada alasan untuk tidak optimis, kita harus terus berinovasi, dan juga kami juga berharap adanya juga dukungan untuk dapat mengakses pasar-pasar potensial baru seperti India, Tiongkok, dan juga pasar Afrika, untuk dapat kita menggarap pasar-pasar tersebut sebagai potensial buyer baru. Selain juga mungkin persaingan di pasar Eropa, pasar Amerika Serikat sudah semakin ketat. Jadi kita harapkan memang kita terus dapat mengeksplor peluang-peluang yang selama ini belum tersentuh atau untapped market yang ada di pasar global.